Perkenalkan, nama saya Normaida Sylvia Sihombing. Saya mengajar di SMA YPK Oikumene Manokwari, Papua Barat. Siswa yang saya ajarkan adalah mayoritas itu adalah penduduk atau asli Papua, di mana itu merupakan tantangan terbesar bagi saya untuk bisa menggunakan IT, khususnya dalam pembelajaran yang saya ampu adalah matematika. Saya mencoba untuk menggunakan live worksheet, di mana siswa diharapkan untuk bisa mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, menggunakan link yang akan diberikan, dan di situ siswa diharapkan untuk bisa mengerjakan LKPD-nya dan langsung bisa melihat hasilnya, apakah hasilnya itu memuaskan atau tidak. Dan siswa juga mudah-mudahan termotivasi dengan IT, karena memang mereka adalah generasi Z, di mana mereka harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Mudah-mudahan video yang akan saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kasih Pak. Jadi ini nanti untuk kalian ujian, persiapan ujian tanggal 12 itu nanti sekitar bulan April. Jadi Ibu review sedikit tentang fungsi komposisi. Gimana fungsi komposisi itu banyak kegunaannya ya. Jadi biasanya kalau misalnya anak-anak itu kan, apalagi generasi kalian itu cenderung untuk bosan kalau melihat angka-angka saja. Jadi Ibu coba mengaplikasikan pembelajaran fungsi komposisi ke kehidupan sehari-hari. Ada banyak ya. Ini Ibu ada bikin tentang sagu, di mana sagu itu kan merupakan apa? Ciri khas untuk bahan makanan atau kita punya untuk ya papeda ya. Betulnya kalau misalnya ya kita bikin papeda seperti itu. Maksudnya untuk bahan pokok itu merupakan ciri khas di Papua, gitu ya. Oke, di sini Ibu coba ini ya, sedikit saja. Biasanya kalau Ibu kasih pengertian begini, anak-anak sering pusing, tapi mau tidak mau harus tahu, minimal sedikit ya. Mau tidak mau harus tahu. Jadi fungsi komposisi adalah apa? Adalah fungsi yang pengertian dari satu fungsi. Ketika ada satu fungsi kemudian dilanjutkan dengan yang lain. Jadi ada fungsi dengan komposisi tertentu digabungkan dengan komposisi tertentu sehingga mendapatkan barang yang kita inginkan. Contohnya ya kita simak dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak, pilih Ibu ambil sagu. Di mana sagu tadi kita sudah sama-sama bilang bahwa itu merupakan ciri khas dari Papua, gitu ya. Oke. Mungkin kalian yang biasanya sering jalan-jalan biasanya yang buat stand tuh namanya apa ya? Stand kalau misalnya ini itu biasanya di Borasi itu kan ada biasanya kamera UMKM biasanya kan gitu ya, ada macam-macam, ada patung itu ya atau kerajinan kan dari Papua, dan juga dari Mahana. Kalau jalan-jalan itu nanti ada itu pendeta di situ juga, pendeta yang menjual nih dari sagu. Siapa yang pernah rasa? Jadi dari kedua pendeta itu ya seni sebetulnya dalam bahasa Inggris namanya baru farm. Oke, di mana ya ternyata sagu itu tidak harus kita buat dengan papeda, tapi bisa saja ya tak? Ini tidak harus kita buat dari papeda. Di mana di sini dari sagu kita bisa buat menjadi nisan.
Biasanya kita itu lihat di UMKM itu mereka jual mie kering, ada. Komposisinya apa? Ini sekedar tahu saja ya, nanti lama-lama nanti kalian akan paham. Jadi komposisinya ada tepung sagu, ada garam sedikit, terus nanti itu diracik, terus nanti disahur lagi tepung yang kering sehingga dia nanti ulem. Setelah itu baru dikasih rata, baru pakai mesin itu, ya kan? Sehingga nanti itu mini seperti yang kalian sering lihat dengan TV. Oke. Lanjut ini ya. Oke, sebelumnya dia ini ya. Ini ada mie sagu. Mie goreng sagu. Ya, komposisinya banyak ya. Ada apa sawi, ada cabai, bawang, ada kaldu, sate, saus tiram dan seterusnya. Ya kan? Dari situ, dari komposisi tersebut, dari komposisi yang ada sehingga mendapatkan mie sagu yang diinginkan. Jadi hal-hal yang merupakan kita punya sumber daya itu yang dibuat kreativitas sehingga menjadi nilai jual. Jangan berpikir kira-kira apa ya? Ada banyak kalau di sini apa? Wortel, ya kan? Wortel apa lagi? Kulit, daun bawang, industri, ya kan? Itu menjadi ciri khas. Bahkan ibu dengar-dengar katanya tidak pakai pupuk toh? Iya, pakai pupuk tumbuh. Artinya sumber daya itu yang dikelola sehingga mendapatkan nilai jual, gitu ya? Oke. Kita akan buat kelompok, kita akan menggunakan IT, di mana ibu akan membentuk kelompok. Oke. Ya, silakan. Ibu yang atur ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi untuk yang di worksheet itu buka Chrome dulu. Ini kan ada alamatnya ya. Alamatnya https://2 LKPD fungsi. Klik di situ, nanti ada lembar kerja yang harus kalian isi. Ini, tapi ibu lihat di sini ternyata anak-anak ini suka dengan handphone. Itu yang maksudnya ibu terus terang ibu senang. Sebenarnya anak-anak ini bisa diberdayakan dari apa yang mereka miliki. Tapi selama ini mungkin kami jadi Bapak Ibu guru sudah underestimate, tahu artinya ya? Sudah memikirkan yang kurang baik tentang penggunaan handphone. Ternyata anak-anak ketika handphone itu, ayo, ibu tidak tulis soal misalnya kan? Oh berarti mereka semangat untuk masuk ke Chrome, atau bahkan juga ibu ini tidak bisa, atau mungkin karena handphonenya ada yang tidak mensupport sehingga dia masuk harus ke barcode, gitu ya. Jadi memang kita tidak boleh antipati dengan teknologi, bahkan itu harus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu lihat juga di sini ternyata dengan pembelajaran IT, terus dengan ada langkah-langkah. Kalau misalnya diberikan seperti begitu, kayaknya sudah biasa ya, sudah biasa. Tapi ketika kita anak-anak tadi ibu lihat ketika mengerjakan, ya ampun kan nilainya cuma 1,8, tidak bisa, saya tidak bisa terima, iya kan? Iya. Tapi kalau misalnya, ya silakan Joy maju ke depan, yang lain tidur. Tapi ya pendapat mengenai ini sangat bermanfaat sekali, karena kan kita anak-anak tuh biasa suka bosan kalau guru mengajarnya biasa saja. Tapi ibu dong menggunakan hal yang sering kita gunakan seperti handphone untuk sistem belajar kita, jadi akhirnya kita seperti tidak bosan, terus kita belajarnya juga bisa cepat dimengerti, dan juga kayak macam ada persaingan antara kita juga antar kelompok ya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk